dalam nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau berikan setiap hari Tuhan. Sebab kami ada karena anugerah-Mu, sebab kami ada karena kasih-Mu, dan kami ada hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, supaya apa yang kami pujikan Tuhan, semua hanya untuk menyenangkan nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Bahwa kita itu karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah
kita ada hanya kasih Tuhan. Dan kita puji dan muliakan nama Tuhan. Seperti kita diberikan nafas kehidupan sampai hari ini. Mari sama-sama kita menyanyikan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu. Hari siang berganti
yang berkenan untuk menyaksikan kisah kasih Tuhan. Jika belum ada, mari kita siapkan hati kita. Mari kita mantapkan hati kita teguhkan hati kita. Sebab kita percaya bahwa rancangan-rancangan yang diberikan Tuhan itu semua yang terbaik, dan itu semua adalah jalan yang benar-benar terbaik bagi kita. Mari kita menyanyikan satu pujian. Ku sadar bahwa semua dapat aku miliki dalam hidupku. Ku sadar tak semua
hari ini. Kami bersyukur buat kerinduan yang boleh Kau berikan buat setiap kami, Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan menggunakan sabda dengan firman-Mu. Kiranya urapi hamba-Mu yang terbatas pada saat ini, Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau, Tuhan, yang boleh memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini, Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu boleh mengubah setiap hidup kami malam ini, Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang saat ini mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan. Yang saat ini sedang susah Tuhan akan hiburkan. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu hidup dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan telinga buat setiap kami, berikan hati buat setiap kami, untuk kami mendengar sabda-Mu malam hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk guys sekalian. Terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Bila siap pelanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya kabar kita luar biasa. Mbak Stefania saking luar biasanya, betapa semangatnya Bapak Ibu. Biarlah hidup kita beri semangat terus di hadapan Tuhan pada saat ini. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema tentang kejar Tuhan. Apa Bapak Ibu? Kejar Tuhan. Bapak yang terkasih, kita tahu memang Tuhan Bapa yang penuh kasih, tetapi Tuhan rindu kita datang bukan untuk meminta sesuatu, tetapi kita datang untuk mencari hatinya dan menyelami hatinya Tuhan. Bapak yang terkasih, firman Tuhan bahasa malam tentang kejarlah Tuhan, dapatkan hatinya dan dapatkan kasihnya. Bapak yang terkasih, bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kejarlah Tuhan supaya engkau mendapatkan. Karena Tuhan tidak tertarik dengan masalah kita. Tetapi di saat kita mau kejar Tuhan hari-hari ini, di saat kita mau kejar Tuhan hari-hari, saya percaya masalah kita Tuhan selesaikan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan pengen supaya kita mengejar Tuhan hari-hari ini, supaya hidup kita selalu mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kejarlah Tuhan, maka kita tidak perlu berlelah-lelah untuk mengejar berkat. Tetapi yang terjadi saat ini, setiap kita manusia terbalik Bapak Ibu. Kita lebih mengejar apa? Berkatnya daripada mengejar Tuhannya. Tetapi pada malam hari ini firman Tuhan berkata, kejarlah Tuhan, maka kita tidak perlu berlelah-lelah untuk mengejar berkat itu. Tetapi banyak orang yang salah dalam menyikapi hidup ini, lebih mengejar berkat daripada mengejar Tuhan. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, setiap kita bekerja, saya pun juga bekerja. Tetapi kita harus main prioritas dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita sibuk kerja terus tanpa kita punya waktu untuk Tuhan hari-hari ini. Kita kerja terus dari pagi sampai malam tanpa kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi malam ini Tuhan pengen buat setiap kehidupan kita, kejarlah Tuhan, maka kita tidak akan berlelah-lelah menerima berkat daripada Tuhan. Bapak yang terkasih, jangan kita dibalik, kita mencari berkatnya dulu, baru Tuhan dikasih sisa-sisa hari-hari ini. Tetapi Tuhan ingin supaya setiap kita mengejar berkat, mengejar Tuhan, lalu berkat itu Tuhan akan limpahkan buat setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jangan terbalik. Kita mencari berkatnya dulu, paribasan kerja,
dari pagi sampai malam cari uang, cari duit. Saya tidak salah cari uang, cari duit Bapak Ibu. Tetapi yang terpenting, carilah Tuhan, kejarlah Tuhan hari-hari ini, supaya berkat itu dilimpahkan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, paradigma kita, pola pikir kita diubah mulai malam hari ini. Tetapi kejarlah Tuhan dulu, supaya berkat itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kita akan baca dari Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri. Matius 6 ayat 33, kita akan sama-sama baca secara keras, dan biarlah firman ini boleh tertanam dalam setiap kehidupan kita. Matius 6 ayat yang ke-33. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3 yang keras. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Silakan dulu Bapak sekalian. Saya akan bacakan lagi Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu kasih, jika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka segala sesuatu yang kita butuhkan akan ditambahkan buat setiap kehidupan kita. Katakan amin. Jadi hal yang rohani dulu kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita, baru hal jasmani kita kerjakan. Tetapi kadang orang sibuk melakukan hal yang jasmani dulu tanpa melakukan hal yang rohani hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita. Jadi Bapak Ibu, jangan berbalik. Artinya kita kerjakan yang dunia dulu, baru yang rohani kita kerjakan. Tetapi Tuhan pengen buat setiap kita kejarlah Tuhan dulu, supaya berkat itu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita hari-hari ini kejar hatinya Tuhan. Hari-hari ini kita kejar apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan mau kita. Amin. Biarlah hari ini kita mau cari pengennya Tuhan itu apa toh dalam setiap kehidupan kita. Maunya Tuhan itu apa tuh dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi Bapak Ibu, pola pikir kita diubah mulai malam hari ini, supaya kita kejar Tuhan dulu, maka kita tidak akan pernah berlelah-lelah menerima berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, hidup itu tidak usah ngoyo-ngoyo. Loh, kok tidak bisa ngoyo Pak? Karena apa? Sumbernya kita pegang dulu Bapak Ibu. Sumbernya Tuhan kita pegang dulu. Kalau kita melebihi, kita dahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saya percaya kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Setiap berkat-berkat Tuhan akan Tuhan limpahkan buat setiap kehidupan kita. Asalkan apa? Hari-hari ini kita kejar Tuhan dulu. Jangan kejar dunia Bapak Ibu. Kalau kau kejar dunia sampai kesel, kau akan mengalami yang namanya capek. Tetapi di saat kau mengejar Tuhan hari-hari ini, cekal hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, pegang, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan belajar di sini, di saat kita mengejar Tuhan, yang pertama ada api murni daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di saat kita mengejar Tuhan, yang pertama ada api murni yang daripada Tuhan, Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Artinya ada motivasi yang positif dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam kita sebagai jemaat lokal di tempat ini. Dan Bapak Ibu, karena kita tahu hati kita, hati yang berpaut kepada Sang Pemberi karunia. Jadi Bapak Ibu, di saat kita mengejar Tuhan, secara otomatis api yang murni Tuhan akan berikan buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Artinya apa? Api yang positif.
Bukan api yang negatif yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita, tetapi api yang positif Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu bukan kita mengejar karunia, tetapi banyak orang Kristen sebagai orang Kristen mengejar karunia, tetapi bukan mengejar hatinya Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen mengejar karunia supaya aku dapat karunia daripada Tuhan, tetapi lupa untuk mengejar hatinya Tuhan hari-hari ini. Di saat kau mengejar hatinya Tuhan, karunia itu akan ngikut kok Bapak Ibu. Percayalah, di saat kau mengejar hatinya Tuhan hari-hari ini, maka karunia apa yang kau inginkan Tuhan akan berikan buat setiap kehidupan kita. Di saat api murni sudah diberikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saya percaya kita akan menjadi orang yang berbeda. Kita akan menjadi orang pribadi yang berbeda hari-hari ini. Di saat kita kenal Tuhan kita, di saat kita percaya Tuhan kita, saya percaya kehidupan kita akan berbeda hari-hari ini. Artinya kehidupan kita akan diberikan segala sesuatunya yang terbaik oleh Tuhan. Karena api itu sudah membakar setiap kehidupan kita, tetapi banyak orang salah mengejar karunia daripada hatinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di saat kau mengenal Tuhanmu dengan benar, di saat kau tahu hatinya Tuhan hari-hari ini, kau tidak usah minta karunia, maka karunia Tuhan akan berikan buat setiap pribadi kita masing-masing. Tetapi kalau fokusnya kita mau mencari karunia, maka kita tidak mengenal Tuhan kita, tidak mengenal hatinya Tuhan. Pernah tidak Bapak Ibu hari-hari ini tahu hatinya Tuhan? Hatinya Tuhan lagi sedih dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan kita hari-hari ini? Pernah enggak Bapak Ibu melihat hatinya Tuhan hari-hari ini? Apakah yang sudah kita berikan hari ini yang terbaik buat Tuhan? Biarlah malam hari ini kita bukan mengejar karunia, tetapi kita mengejar hatinya Tuhan. Bapak yang kasih, selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu, di saat kita mengandalkan Tuhan hari-hari, saya percaya hidup kita akan diubah menjadi pribadi yang berbeda di hadapan Tuhan. Di saat api murni sudah dalam setiap kehidupan kita, kita akan berbeda menyikapi sebuah pelayanan. Kita tidak akan pernah negatif dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi Bapak Ibu, saya ingin di saat api Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, kita lebih positif lagi di dalam menyikapi sebuah hidup kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada dan kapanpun. Dan saya percaya kita akan menilai segala sesuatunya dengan hal yang positif. Amin. Di saat kita positif menyikapi segala sesuatunya, saya percaya pikiran negatif dalam hidup kita akan dibuang oleh Tuhan. Tetapi kalau kita menilai segala sesuatunya negatif, saya percaya apa yang dilakukan orang positif jadinya negatif. Jadi Bapak Ibu, di saat api Tuhan yang murni dan yang Tuhan berikan buat setiap kita akan membawa kita mengalami perubahan Tuhan. Tidak akan pernah ada positif, tidak akan pernah akan negatif dalam setiap kehidupan kita, tetapi positif yang ada dalam diri kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, di saat kita mengejar Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan, saya percaya api yang murni daripada Tuhan akan berikan buat setiap kita. Jadi semangat lagi, membara lagi mencari Tuhan hari-hari ini. Karena apa? Sebenarnya Tuhan pengen kita tahu apa menjadi hatinya Tuhan hari-hari ini. Di saat kita tahu hatinya Tuhan hari-hari ini, apakah kita masih seperti ini terus dalam hidup kita? Betapa Tuhan menangisnya melihat kita, kehidupan kita hari ini seperti ini terus, tetapi tidak ada perubahan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Tetapi di saat kita mengejar Tuhan, maka berkat itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, di saat kita mengejar Tuhan, kita akan mendahulukan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau baca dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Mungkin
Mungkin salah satu bisa membantu saya untuk membacakannya. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Saya ulangi. Efesus 5, 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau masih berikan waktu buat Tuhan hari-hari ini, pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Artinya kita melakukan dengan hal-hal yang positif dalam hidup kita, bukan hal-hal yang negatif. Artinya apa? Membuang-buang waktu yang sia-sia, tetapi mempergunakan waktu sebaik-baiknya, karena kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang jahat, dan menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, di saat kita mengejar Tuhan, maka kita akan mendahulukan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu yang terutama, Tuhan yang utama dalam setiap kehidupan kita, dan Tuhan nomor satu dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, bukan yang utama itu pekerjaan kita, bukan yang utama itu pelayanan kita, bukan yang utama itu mungkin keluarga kita, tetapi yang terutama adalah Tuhan hari-hari ini. Loh Pak, kalau tidak kerja tidak dapat uang Pak. Benar Bapak Ibu, kalau kita tidak kerja tidak dapat uang. Tetapi kita main prioritas hari-hari ini. Dahulukan Tuhan dalam segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kita setiap minggu melayani Tuhan, tetapi tidak ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, engkau boleh hebat di sini, kau boleh hebat di sini, tetapi kalau kau tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, sia-sialah pelayanan Bapak Ibu. Jadi sebuah pelayanan, kita harus mengenal pribadi siapa yang kita layani hari-hari ini. Banyak saat ini cara pandang kita salah tentang yang namanya sebuah pelayanan. Dan selanjutnya, kita akan belajar di sini Bapak Ibu, kelihatan ya, cara pandang orang yang salah tentang sebuah pelayanan. Kita suka pelayanan, tetapi nggak suka berdoa. Betul atau salah Bapak Ibu? Kelihatannya suka pelayanan, tetapi tanpa sebuah doa kita dengan Tuhan. Apakah itu benar atau salah? Kalau di hadapan Tuhan itu salah besar Bapak Ibu. Di saat kau senang pelayanan, engkau harus senang berdoa sama Tuhan. Artinya ada hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Engkau hebat di sini, pelayanan di sini, tapi engkau tidak punya hubungan doa dengan Tuhan, sia-sialah pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu, dalam sebuah pelayanan harus ada yang namanya suka berdoa dengan Tuhan. Suka pelayanan, tetapi nggak suka baca firman. Benar apa salah? Bapak Ibu kasih, seorang pemimpin pujian, kalau tidak tahu firman Tuhan, karena kita sebagai pembawa mazmur Tuhan, hadirat Tuhan, kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, apa yang kita katakan di dalam WL kita saat ini? Di saat kita pelayanan, kita harus juga suka yang namanya baca firman Tuhan. Baca firman itu penting sekali Bapak Ibu. Dan saya lihat, puji Tuhan, 11 orang ini masih kuat, masih tangguh, meskipun kadang ada beberapa, tapi tidak apa-apa. Saya percaya 11 orang ini sudah orang yang militannya Tuhan. Meskipun banyak tantangan, banyak godaan, tapi saya percaya 11 orang ini 11 yang bisa memberikan waktunya buat Tuhan hari-hari.
Ya meskipun bukan 11 saja, semuanya saya percaya pasti baca firman Tuhan. Tetapi dahulukan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau suka pelayanan, engkau juga harus suka berdoa. Kalau engkau suka pelayanan, engkau harus juga suka baca firman Tuhan. Ini satu paket Bapak Ibu. Tidak bisa paket ini dipisah-pisah. Aku cuma pengennya pelayanan Pak, tapi tidak seneng doa. Aku pengennya pelayanan Pak, tapi tidak pengen baca firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau seperti itu Bapak Ibu. Di saat kau suka pelayanan, saya percaya engkau pasti suka berdoa. Di saat kau suka pelayanan, saya percaya engkau juga suka yang namanya baca firman Tuhan. Jadi ada kesatuan hati. Artinya tidak ada yang dipisahkan dalam hal ini. Dalam sebuah pelayanan ada yang namanya ketergantungan kita dalam sebuah doa dan baca firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan bangga. Aku sudah pelayanan loh Pak. Aku sudah pelayanan di mana-mana loh Pak. Tapi tanpa engkau ada hubungan doa dan baca firman Tuhan, sia-sialah pelayanan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dalam sebuah pelayanan harus ada yang namanya suka berdoa dan suka baca firman Tuhan. Bapak terkasih, kelihatannya pelayanan di mimbar, tapi tidak ada buah firman yang ada dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah pelayanan di mimbar, itu adalah pelayanan yang luar biasa. Jangan pernah sia-siakan pelayanan ini. Tetapi hidupmu harus engkau ubah. Jangan kau bisa pelayanan tapi hidupmu, buahmu dilihat tidak manis. Tetapi kita belajar bahwa di saat kita pelayanan, kita harus juga bisa memberikan waktu kita untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, itu pemahaman yang salah dalam sebuah pelayanan. Banyak orang melayani Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan yang dilayani. Betapa sakitnya Bapak Ibu. Di saat mungkin kelihatannya kau pelayanan, tiba-tiba kau dipanggil Tuhan. Tiba-tiba di buku kehidupan kok tidak ada yang namanya misalkan bejo. Padahal saya sudah pelayanan loh Tuhan. Tetapi di dalam buku kehidupan nama bejo tidak ada. Betapa sakitnya Bapak Ibu sebuah pelayanan kita. Oleh sebab itu dalam sebuah pelayanan imbangilah dengan yang namanya berdoa sama Tuhan dan baca firman Tuhan. Karena itu yang dimau Tuhan hari-hari ini. Jadi jangan mikir aku sudah hebat pelayanan, tetapi tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada sebuah kesia-siaan di dalam setiap kehidupan kita. Karena pelayanan hanya sebuah panggung. Tapi dalam sebuah pelayanan ada relationship kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, di saat kau pelayanan di tempat ini, nikmatilah pelayanan itu. Di saat kau menikmati pelayanan, ada hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Di saat kau menikmati pelayanan tanpa ada beban, tanpa ada mungkin ganjalan apa, melayanilah dengan sepenuh hatimu. Tetapi Tuhan ingin supaya dalam hidup kita mendahulukan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, engkau boleh sibuk, engkau boleh mungkin repot hari-hari ini, tetapi belajarlah untuk kau mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Karena gini Bapak Ibu, serepot-repotnya Bapak Ibu dalam dunia ini, mungkin kau repot bekerja, kau repot mungkin usaha apapun, tetapi kau tidak memberikan hatimu buat Tuhan. Karena yang memberi berkat itu siapa Bapak Ibu? Yang memberi berkat itu Tuhan. Saya pernah ngomong ke teman-teman, boleh repot, boleh sibuk, boleh usaha ini itu tidak apa-apa, tetapi yang memberi berkat itu Tuhan. Sak sesibuk-sibuknya Bapak Ibu, sak polah-polahmu, kalau Tuhan tidak bisa memberi berkat buat kita, betapa sia-sianya hidup kita. Makanya hari ini lebih prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, lebih dahulukan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru di saat kita utamakan Tuhan, maka berkat itu melimpah dalam hidup kita.
Jadi ini Bapak Ibu perkataan yang luar biasa. Di saat kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan jangan meninggalkan. Di saat kita utamakan Tuhan, maka berkat melimpah. Dicoba saja Bapak Ibu. Mulai pagi, saya sekarang ada kegiatan baru Bapak Ibu sama istri. Jadi pagi, jam 4, setengah 5 saya doa pagi. Dan setelah doa pagi, saya jalan-jalan. Jadi Ci Isan sama Meme itu saya sering ketemu. Jadi ini kalau Mbak Yunita saya belum ketemu. Jadi ketemunya di WA aja. Ya Bapak Ibu, ini adalah kegiatan yang luar biasa. Di saat kau sudah dahulukan Tuhan dalam hidupmu, baca firman Tuhan, berdoa. Setelah itu untuk jasmani kita juga harus dijaga Bapak Ibu. Jadi kita harus jalan-jalan, itu penting sekali. Kalau tidak bisa lari, jalan-jalan tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau usia seperti kita nih, kalau jalan kaki, ya. Kalau ini kan jalan-jalan ya. Kalau kita mungkin olahraganya lari nanti malah tidak karu-karuan. Kalau seumur kita ini mungkin lututnya sudah tidak kuat. Tapi kalau Mas Dita ini masih kuat ya Mas ya, untuk lari-lari. Jadi Bapak Ibu, dahulukan Tuhan dan utamakan Tuhan dalam hidupmu, maka berkat itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Jadi mulai pagi saya doa pagi, baca firman, terus jalan-jalan. Jalan-jalan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa ketemu dengan orang. Nek kurang punya masalah, kita bisa ngasih kekuatan. Jadi saya di Beran itu terkenal sekali, banyak orang yang kenal dengan kami Bapak Ibu. Wong iki mesti baju kembar, koyok panti asuhan. Jadi saya di Beran itu terkenal sekali. Wong mungkin dirasanya lagi apa lah. Pokoknya saya setiap hari itu baju saya kembar. Nggak tahu satu lemari itu juga kembar semuanya. Jadi nggak tahu saya itu senang dengan baju-baju kembar. Nah, orang mungkin bilang, loh, wongnya ada dulu baju kembar terus. Tapi biar hidup kita bisa menjadi berkat Bapak Ibu. Gimana? Jadi makanya Bapak Ibu, dahulukan Tuhan dan utamakan Tuhan dalam hidup. Saya percaya di saat kita dahulukan Tuhan, maka berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Dan saya lihat keluarga Pak Hasan dan Bu Hasan ini sangat luar biasa. Tokonya tidak pernah sepi ya Pak ya. Saya lihat tuh rame terus. Karena saya lihat Pak Hasan dan Bu Hasan ini sangat luar biasa. Selasa itu Bapak Ibu ya, orang yang pertama kali datang itu mereka berdua. Oh ya, karena bawa berat Bapak Ibu. Dan saya salut meskipun dia sudah, saya tidak bilang tua Pak ya, mungkin senjata. Boleh ngomong Tuhan ada. Tapi semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Meskipun masih proses perjalanan untuk imannya, saya percaya punya iman yang luar biasa. Jadi sebelum jam 7, karena setengah 7 sudah datang ya Pak ya. Inilah sebagai contoh yang luar biasa. Jadi masa kita yang muda-muda, mosok gak izin sama Pak Hasan Bu Hasan. Jadi Bapak Ibu gimana Pak? Jangan izin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dahulukan Tuhan, utamakan Tuhan, percaya hidupmu akan dituntun oleh Tuhan. Maka berkat-berkat melimpah Tuhan akan berikan buat setiap kehidupan kita. Ada sebuah kesaksian Bapak Ibu, di saat saya baca sebuah Facebook. Suatu ketika ada ibu pendeta yang menyampaikan firman Tuhan seperti saya seperti ini. Di saat dia menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan HP-nya dapat SMS dari rumah sakit bahwa ibunya sedang koma di rumah sakit. Dalam suatu ketika hatinya bergejolak, apakah dia meneruskan firman Tuhan atau dia harus ke rumah sakit untuk mendatangi ibunya. Itu hati bergejolak, dia harus pergi atau melanjutkan firman Tuhan, karena firman Tuhannya belum selesai, masih setengah seperti ini. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu, kalau kondisi seperti itu, pilih yang mana? Melanjutkan firman Tuhan atau pergi ke rumah sakit karena orang tuanya lagi koma? Realitas saja. Bu Hasan melanjutkan firman. Pak Obi, gimana? Rumah sakit. Pak Deborah? Lanjutkan firman. Satu lagi, Mas Cipta?
Dua-duanya ini tidak bisa Pak, dua-duanya. Harus pilih salah satu. Terus piye ini kan mau ayu-ayu ini. Apa Mas Dita? Dua-duanya. Oh iya, tidak apa-apa. Penting semua. Ya, jadi Bapak Ibu ini sebenarnya penting semua. Tetapi kita main prioritas dan kita mendahulukan siapa. Suatu ketika Ibu Pendeta ini terus melanjutkan firman Tuhan. Tetapi dia mengajak jemaatnya untuk mendoakan ibunya. Setelah mendoakan ibunya, dia melanjutkan firman sampai selesai ibadah. Dan akhirnya selesai ibadah, dia bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Pada waktu sampai ke rumah sakit, dokternya itu bilang bahwa ibumu sudah melewati masa kritis. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini orang tua penting, pekerjaan penting, tetapi yang lebih utama adalah Tuhan. Saya belajar dari sini, bukan kita sorohan, tetapi kita belajar dari ibu pendeta ini. Di saat dia mendahulukan Tuhan dalam segala sesuatunya, maka Tuhan bekerja, memberikan mukjizat buat ibu ini. Tetapi kalau ibu ini mungkin langsung ke rumah sakit, terjadi mukjizat tidak Bapak Ibu? Saya percaya tidak akan terjadi mukjizat. Makanya hari-hari Bapak Ibu sama pentingnya. Tetapi kita kalau main prioritas sama Tuhan, enggak ada. Tuhan meninggalkan kita. Jadi kita belajar dari si ibu pendeta ini. Di saat ibu pendeta ini memberikan prioritasnya buat Tuhan, mendahulukan Tuhan, maka ibunya yang awalnya koma, kritis, tetapi dia mengalami mukjizat Tuhan. Jadi Bapak Ibu hari-hari ini dahulukan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidup. Serepot-repotnya Bapak Ibu bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kalau tidak bisa ke gereja, di rumah tidak apa-apa. Jadi misalkan Selasa kayak Pak Yuhan ini kan sudah, saya tahu pulangnya malam tidak apa-apa. Karena kan kita juga bisa tidak maksa harus datang enggak, karena kondisinya beda Bapak Ibu. Jadi kalau kita memaksakan kehendak juga tidak bisa. Jadi meskipun saya tahu pulangnya kalau kemarin ibadah laki-laki setengah 8 Bapak Ibu itu baru pulang. Dan saya perjalanannya dari rumah sampai Mas Pati berapa jam tuh? 1 jam. Kayak itu peteng, gitu, peteng. Kayak mungkin yo luwe, yo kesel, yo semuanya Bapak Ibu. Tetapi saya berharap setiap kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan, supaya Pak, di saat kita memprioritaskan Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan akan berikan buat setiap kehidupan kita. Seperti ibu pendeta ini, di saat dia memprioritaskan Tuhan, maka ada mukjizat yang Tuhan berikan buat ibu pendeta ini. Yang ketiga, di saat kita mengejar Tuhan, kita mendapatkan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kita membuka dari Roma 15 ayat yang ke-13, mungkin salah satu bisa membacakannya. Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saya ulangi. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang ketiga ini Bapak Ibu, di saat kita mengejar Tuhan, kita mendapatkan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Artinya apa? Bukan seperti sukacita yang kita dapatkan di dunia, bukan damai yang kita dapatkan di dunia. Kalau sukacita dari dunia adalah sukacita yang semu, tetapi di saat kita mengejar Tuhan, maka sukacita dan damai sejahtera Tuhan akan berikan buat setiap pribadi lepas pribadi
dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, di saat kita senang mengejar Tuhan, di saat kita senang haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan sukacita dan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Sukacita pribadi dari Tuhan. Hidup kita akan merasa damai, ayem, tentrem dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di saat kita mengejar Tuhan, saya percaya sukacita Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, Tuhan akan limpahkan buat setiap kehidupan kita. Artinya urip kita ayem tentrem. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ayem tentrem, Bapak Ibu duit gak duit itu kelihatan sukacitanya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman kami itu tidak tahu kalau saya tidak punya uang itu sama. Jadi gak duit ya buyang-buyu, gak duit ya tetap sukacita. Jadi Bapak Ibu jangan kelihatan misalkan Bapak Ibu gak duit misalkan, ojo ngetok-ngetoki Bapak Ibu. Tetapi kadang manusia itu kalau gak duit gue tok ngeluhan terus, kita gak semangat, gitu tadi ya. Tapi meskipun punya uang, gak punya uang, tetap sukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Di saat kita mengejar Tuhan, maka sukacita dan damai sejahtera Tuhan akan berikan buat setiap kita. Jadi Bapak Ibu, kejar Tuhan, uberen Tuhan. Di saat kau mendapatkan Tuhan hari ini, maka berkat-berkat itu Tuhan akan limpahkan buat kehidupan kita. Jadi jangan kejar dunia Bapak Ibu. Kalau engkau kejar dunia, kau akan capek. Saya percaya kau akan capek. Tetapi kalau kau kejar Tuhan, menyenangkan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan, saya percaya hidup kita akan ayem tentrem di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengejar Tuhan, hari saya percaya kita akan lebih tenang dalam menyikapi segala sesuatu, akan lebih sabar, gak gerusa-gerusu, gak gampang emosian. Siapa yang masih emosian di sini? Yang masih marah-marah? Wah, luar biasa. Pak Hasan sudah tidak emosian nih banyak bergulang, puji Tuhan. Kalau kakak Theo, ya sedikit ya kak ya, masih sedikit. Jadi makanya kakak Theo ini masih kadang masih gerusa-gerusu, masih sedikit emosian karena ada darah dari mamanya. Jadi mamanya dulu tuh sebelum menikah tuh gampang emosian Bapak Ibu. Terus kalau kita sharing dulu, ini nurun kowe mah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mengejar Tuhan hari, saya percaya damai sejahtera, sukacita Tuhan akan berikan buat setiap kita. Oleh sebab itu kejarlah Tuhan sampai engkau mendapatkan dan menemukan Tuhan dalam hidupmu. Jadi gini Bapak Ibu, di saat kau mengejar Tuhan, nek belum mendapatkan Tuhan, jangan kau berhenti mengejar Tuhan. Di saat kau mengejar Tuhan, nek sudah ketemu Tuhan, gondelono, tanenono, supaya hidupmu penuh dengan sukacita, supaya hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Tetapi lu tuh Pak, mengejar Tuhan tuh piye carane? Jadi Bapak Ibu, Selasa itu kalau kita mengejar Tuhan tuh kita haus dan lapar akan Tuhan. Dan di saat kita datang dalam hari Selasa ini, kalau kita penuh dengan kerendahan hati atau mungkin kita benar-benar haus akan Tuhan, maka hari Selasa itu kita akan mendapatkan. Banyak yang mengalami seperti Cisan, Mbak Deborah, banyaklah yang mengalami seperti itu. Karena apa? Di saat kita haus dan lapar akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan di dunia. Jadi artinya apa? Sukacita tuh sampai kita guyu-guyu dewi, sukacitanya luar biasa. Tetapi kalau kita belum mendapatkan, sampai golek ono Tuhan, supaya kau mendapatkan seperti gumula tadi, gocek ono, tangan ono, supaya kita mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu, kita kejar Tuhan sampai kau mendapatkan dan menemukan Tuhan dalam hidupmu, maka saya dan Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi kejar Tuhan supaya damai sejahtera sukacita itu melimpah atas hidup kita.
Nek kita sudah sukacita, saya percaya orang pasti senang dengan kita. Kalau kita penuh dengan damai sejahtera, orang pasti senang dengan kita. Artinya apa? Auranya positif Bapak Ibu. Kalau kita ketemu dengan orang sukacita, senang enggak Bapak Ibu? Senang, karena apa? Ketransfer loh. Guya-guyu sukacita. Meskipun gak ada duit, enggak apa-apa. Orang tuh enggak tahu loh, kalau engkau punya uang, enggak punya uang, yo enggak tahu. Yang penting sukacita. Kalau kau sukacita tuh, atmosfer sukacita tuh boleh kita tebarkan ke siapapun. Jadi Bapak Ibu, sukacita itu sangat penting sekali kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Tetapi kalau kita sebagai orang Kristen nggak pernah senyum, nggak ada sukacita, oh itu gini. Tetapi kalau kita penuh dengan sukacita, saya percaya itu akan membawa sukacita yang luar biasa buat sekeliling kita. Jadi Bapak Ibu, bukan menjadi pribadi yang gampang marah, menjadi pribadi yang merengutan, tetapi menjadi pribadi yang sukacita dan murah senyum. Saya minta senyum dulu Bapak Ibu, senyum yang terbaik. Yang belum senyum tidak saya selesaikan khotbahnya. Senyum dulu, senyum dulu, senyum yang terbaik. Terus kamu tak kasih hadiah kok. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi apapun pergumulan kita, masalah kita, kalau kita hadapi dengan senyuman, masalah itu lebih Bapak Ibu. Tapi kalau kita belajar tentang sukacita ini, kita harus tebarkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari kita sama-sama kerjakan dalam setiap kehidupan kita, pribadi kita. Di saat kita kejar Tuhan, saya percaya kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spektakuler di dalam Tuhan. Mau kejar Tuhan Bapak Ibu, sampai kau mendapatkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bisa kau belum mendapatkan Tuhan, yuk kejar loh. Seperti kau misalkan gini, ya PDKT. Jadi siapa yang di sini lagi pacaran? Mas Idus mana? Ya, lagi pacaran. Dulu waktu PDKT Mas Idus ingin mendapatkan apa yang Mas Idus kerjakan? Berusaha. Terus apa lagi? Kaulian, Ya seperti kita sama Tuhan itu seperti itu Mas Idus, Bapak Ibu terkasih. Bisa kita pengen dekat dengan Tuhan, yo tako alamatin di misalkan gitu. Terus kesenangannya Tuhan tuh opo, kesukaannya Tuhan tuh opo, supaya kita tahu Bapak Ibu. Dan kita tidak pernah tahu kesenangannya pacar kita. Misalkan senangannya jangan asem, dikei jangan terong, ngamuk dah Bapak Ibu. Yo ngamuk, makanya hari-hari ini supaya kita kenal Tuhan dulu. Di saat kita kenal Tuhan dulu, oh senangannya Tuhan itu jangan asem. Yo kita jangan ngasih Tuhan tuh jangan bobor, jangan terong, nggak bisa Bapak Ibu. Di saat kita senang sama Tuhan, apa toh senangannya Tuhan? Sebenarnya Bapak Ibu, senangannya Tuhan itu hanya 3. Tuhan nggak pengen hartamu, Tuhan nggak pengen apa-apa. Cuma Tuhan pengen engkau menyembah Tuhan, baca firman dan berdoa. Yo Pak Bambang kuwi. Lah memang itu Tuhan, itu maunya Tuhan hari ini Bapak Ibu. Sak pinter-pintermu, sak intelek-intelekmu, kalau kau tidak pernah baca firman Tuhan, Tuhan juga kenal kowe. Kalau kau tidak pernah doa sama Tuhan, Tuhan juga tidak kenal kowe. Makanya Bapak Ibu, pengetahuan itu juga penting, tapi lebih hubungan kita sama Tuhan. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Kesimpulannya, di saat kita mengejar Tuhan, yang pertama ada api yang murni daripada Tuhan. Api ini Bapak Ibu, api yang membakar setiap hati kita. Api yang akan memberikan semangat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang mungkin udah mulai loyo pelayanan, mungkin yang sudah mulai loyo ke gereja, biarlah api ini boleh Tuhan berikan buat setiap kita. Yang kedua, bisa kita mengejar Tuhan, kita akan mendahulukan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan. Jadi mulai malam ini, sing penting sing di dahulukan Tuhan dan prioritaskan Tuhan. Yang ketiga, kita mendapat sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik BSI untuk maju ke depan.
Kita akan merespon firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama pujikan Tuhan ku rindu. Bila hari kita malam ini rindu akan Tuhan, rindu akan kasih Tuhan, rindu akan jamahan Tuhan. Bila hari kita malam hari ini merasa haus dan lapar akan Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Holy Spirit. Haleluya, haleluya. Biar hati kami rindu akan Engkau malam ini Tuhan. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan Tuhan ku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan ku nanti
Buat kami mengenal hati-Mu Tuhan. Buat kami mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Dan buat kami selalu mengejar Engkau. Kehadiran-Mu lebih dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Ketika kami mengejar Engkau lebih dari segalanya, ketika kami cinta dengan Engkau lebih dari segalanya Tuhan, maka api yang murni itu akan membakar setiap kami. Ada kekuatan ilahi turun atas hidup kami. Ada semangat yang baru turun atas hidup kami malam ini Tuhan. Ketika kami mengejar Engkau, kami akan memprioritaskan Engkau lebih dari segalanya. Dan ketika kami mengejar Engkau, ada sukacita dan damai sejahtera turun atas hidup kami malam ini. Hamba berdoa untuk setiap kami yang hadir Tuhan. Buat kami cinta dan mengejar Engkau mulai malam ini. Pulang dari tempat ini kami akan menjadi pencari-pencari Engkau. Pulang dari tempat ini kami akan jatuh cinta dengan Engkau. Pulang dari tempat ini Tuhan, seluruh hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Cengkeram hati kami dalam hadirat-Mu, supaya kami hidup sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami malam ini, menjadi penghiburan bagi setiap kami, menjadi obat bagi setiap kami. Karena firman-Mu iya dan amin dalam hidup kami. Thank you Lord, praise the Lord. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silahkan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita persiapkan persembahan kita. Saya minta dengan penuh kasih benar-benar berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Terima kasih atas kehadiran-Mu hari ini. Tetap kami sudah mendengar firman-Mu yang begitu indah, begitu manis bagi hidup kami. Biarlah firman itu boleh merema Tuhan, boleh menjadi kekuatan. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Bapak Yosua sudah memberikan melakukan pilih firman itu. Berkati berlipat-lipat firman, berkati pelayanan, berkati seluruh aspek kehidupan, berkati keluarga. Kami percaya apa yang sudah beliau kerjakan untuk kemuliaan, untuk akan berkhianat dengan begitu istimewa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ketika saatnya kami akan memberikan Tuhan sebagian kecil dari diri kami untuk pekerjaan di tempat ini, biarlah terlebih dahulu berkuduskan setiap tangan-tangan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan, Engkau akan kembalikan berlipat-lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan segala hormat, segala pujian syukur hanya bagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada yang bertugas, saya persilahkan. Engkau menjadi hari yang bernanti malam aku
Selamat malam semuanya. Ini saya akan membacakan untuk pengumuman sepekan ke depan. Yang pertama ada menara doa diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian ada ibadah kaum wanita diadakan hari Kamis tanggal 3 Juli jam 7 malam di gereja. Untuk latihan pelayan Tuhan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kemudian ibadah Pondok Daud diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja, disertai dengan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Kemudian ada ibadah Padang sekolah minggu. Ini diadakan hari Senin tanggal 7 Juli 2025 jam 9 pagi. Tempatnya di Benteng Van de Bos, Ngawi. Dan untuk sekolah minggu yang ikut kumpul jam 7 pagi di gereja. Kemudian bagi jemaat yang mungkin ada pergumulan dan didoakan bisa menghubungi kontak person yang tertera. Demikian mungkin ada tambahan. Ya, ada tambahan Bapak Ibu untuk hari Sabtu menara doa di Soko Klepu jam 10 pagi di tempat Bapak Budi atau Mbak Esther. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut monggo, kita bisa fellowship di sana. Selanjutnya Bapak Ibu yang di grup tadi sudah saya umumkan. Saya minta data dari Bapak Ibu, nama dan tempat tanggal lahir, karena ini untuk data dari Majelis Pusat Surabaya untuk mendata jumlah jemaatnya berapa dan nama serta tanggal lahirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ibadah Padang hari Senin itu diadakan di Ngawi, Benteng Van de Bos. Itu acaranya jam 9 pagi. Jadi Bapak Ibu kalau mau yang sudah daftar berapa Pak? Iya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ini biayanya 20.000, tapi nanti diambilkan kas dari sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu misalkan orang tuanya pengen ikut, tidak apa-apa. Mumpung ini waktu liburan juga. Nanti ibadah Padang ini juga kita ada kegiatan di Benteng Van de Bosnya. Jadi saya harap hari ini sudah diputuskan berapa, karena nanti kan akan saya list ke Rayon Madiun. Jadi nanti bisa orang tuanya ikut tidak apa-apa. Misalkan tapi didata ya, karena nanti ada makannya juga berhubungan dengan konsumsinya. Jadi makanya kalau orang tuanya ikut, daftar sama orang tuanya tidak apa-apa. Sekaligus rekreasi. Jadi Bapak Ibu mumpung, jadi guru-guru sekolah minggu yang pengen ikut juga tidak apa-apa supaya bentang ya. Oh iya, untuk pakaiannya pakai kaos yang kita sudah punya untuk sekolah minggunya yang warna hijau toska itu, ya. Cuma nanti kalau ingin ikut monggo daftar dulu aja, nggak apa-apa. Misalkan dari Pak Puji atau Pak Obi mau ikut juga nggak apa-apa. Nggak masuk ya Pak ya? Oh masuk Pak Obi. Yang Pak Pujinya kalau bisa ikut. Oh aja rekreasi Mas. Ya, mungkin ada lagi. Oh iya, jadi Bapak Ibu untuk besok Minggu setelah ibadah kita ada pertemuan sebentar untuk tim PAW. Jadi kita pertemuan sebentar paling tidak 10-15 menit lah. Kita mau ngobrol-ngobrol untuk kemajuan gereja kita. Oh gitu. Ya bisa. Nanti di grup aja ya. Untuk tanggalnya nanti kita hubungi di grup aja. Paling tidak minggu depan. Nanti kita mau kumpul sama-sama dari sekolah minggu, kaum pria, kaum wanita, dan semuanya. Kabeh berarti ya. Yus kabeh lah. Kita ngobrol-ngobrol santai. Maksudnya yus nyantai saja supaya kita mau ngobrol misalkan punya usulan apa, punya unek-unek apa, kita bahas di sini supaya nanti demi perkembangan gereja kita. Karena kita percaya
ini bukan gereja saya, tapi gerejanya Tuhan dan gerejanya Bapak Ibu semuanya. Jadi yang paling maju piye, kalau misalkan saya usul, misalkan tidak apa-apa. Nanti setiap usulan akan kami tampung, sing penting masuk akal, misalkan. Tapi kalau usulannya tidak masuk akal, yo di pending dulu. Jadi Bapak Ibu, untuk waktunya nanti akan kami hubungi di dalam grup yang ada di GPPS. Terima kasih. Sekali lagi. Kita akan tutup ibadah saat ini. Saya sudah bangkit berdiri. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami yang hadir, menjamah setiap kami yang hadir, sehingga kami boleh mengalami lawatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Tidak buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa. Boleh memberkati kami, menguatkan kami, mengajari kami, sehingga kami boleh mengejar Engkau seutuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-hamba-Mu sudah melayani Engkau pada saat malam hari ini Tuhan. KPS dan bukan hamba-Mu yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk memberkati dan berkat-berkat yang terbaik juga Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak yang ada pada saat malam hari ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Sawah ladangnya Tuhan memberkati. Peternakannya Tuhan memberkati. Keluarganya Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan mencurahkan berkat terbaik buat anak-anak yang ada pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyertai sehingga anak-anak-Mu sampai rumah tidak ada halangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan pada saat malam hari ini kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa Surgawi boleh mengalir kepercayaan Tuhan Yesus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kita semua, memberi kekuatan kita semua, melindungi kita semua mulai malam hari ini, besok, lusa sampai selama-lamanya. Tuhan datang kalian Tuhan di dalam nama Yesus. Yang beriman karena diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.